saya Putri Indah Lestari. Kali ini saya akan membahas materi apresiasi puisi tentang kata. Yang pertama, ada definisi kata. Satuan arti yang menentukan struktur formal linguistik karya sastra adalah kata. Dalil seni sastra Jerman menyatakan bahwa puisi mempunyai nilai seni bila pengalaman jiwa yang menjadi dasarnya dapat dijelmakan ke dalam kata. Yang kedua, ada kosakata. Alat untuk menyampaikan perasaan dan pikiran sastrawan, baik tidaknya tergantung pada kecakapan sastrawan dalam mempergunakan kata-kata dan segala kemungkinan di luar kata tak dapat dipergunakan. Misalnya, mimik, gerak, dan sebagainya. Penyair juga sering mempergunakan istilah-istilah asing atau perbandingan-perbandingan asing atau kalimat-kalimat bahasa asing. Hal ini pun seharusnya memberi efek puitis. Yang ketiga, pemilihan kata. Pemilihan kata dalam sajak disebut diksi. Untuk ketepatan pemilihan kata, seringkali penyair menggantikan kata yang dipergunakan berkali-kali dan dirasa belum tepat, meskipun sajaknya sudah sering disiarkan, masih juga diubah kata-katanya untuk ketepatan dan kepadatannya. Yang keempat, denotasi dan konotasi. Sebuah kata mempunyai dua aspek, yaitu denotasi dan konotasi. Denotasi ialah arti yang menunjang, dan konotasi adalah arti tambahannya. Denotasi sebuah kata, definisi kamusnya yaitu pengertian yang menunjuk benda atau hal yang diberi nama dengan kata itu. Bahasa denotatif adalah bahasa yang menuju kepada korespondensi satu lawan satu antara tanda dengan yang ditunjuk. Yang kelima, bahasa kiasan. Jenis-jenis bahasa kiasan tersebut antara lain perbandingan. Ialah bahasa kiasan yang menyamakan satu hal dengan hal lain menggunakan kata-kata perbandingan. Metafora ialah bahasa kiasan seperti perbandingan, tetapi tidak menggunakan kata-kata pembanding. Perumpamaan epos ialah perbandingan yang dilanjutkan atau diperpanjang. Alegori ialah cerita kiasan atau lukisan kiasan. Personifikasi, kiasan ini menyamakan benda dengan manusia. Metonimia, dalam bahasa Indonesia sering disebut kiasan pengganti nama. Sinekdoki adalah bahasa kiasan yang menyebutkan suatu bagian yang penting. Yang keenam, citraan, gambaran-gambaran angan. Citraan ialah gambaran-gambaran dalam pikiran dan bahasa yang menggambarkannya. Sedangkan setiap gambar pikiran itu disebut citra atau imaji. Gambaran pikiran ini adalah sebuah efek dalam pikiran yang sangat menyerupai gambar yang dihasilkan oleh penangkapan kita terhadap sebuah objek yang dapat dilihat oleh mata, saraf penglihatan, dan daerah-daerah otak yang berhubungan. Yang ketujuh, gaya bahasa dan sarana retorika. Gaya bahasa ialah susunan perkataan yang terjadi karena perasaan yang timbul dan hidup dalam hati penulis yang menimbulkan suatu perasaan tertentu dalam hati pembaca. Sarana retorika merupakan sarana kepuitisan yang berupa muslihat pikiran. Yang terakhir, ada faktor ketatabahasaan. Penggunaan bahasa seseorang merupakan sistem bahasa yang ada dan penggunaan bahasa penyair sekaligus penerapan konvensi yang ada. Dalam puisi, penyimpangan dari sistem bahasa normatif itu sering terjadi. Penyimpangan itu berupa penyingkatan atau pemendekan kata, penghilang imbuhan, dan penyimpangan struktur sintaksis. Baik, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.